Halo, kami dari kelompok SKJL. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu es kelapa jelly. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok SKJL. Yang pertama, Ferdinand Immanuel Panjaitan dengan NIM 232811056. Lalu, yang kedua, Yohanes Gaka dengan NIM 232811047. Yang keempat, Indah Aulia Putri dengan NIM 232811046. Lalu yang keempat ada Hania Andriani dengan NIM 232811055. Lalu yang kelima, Rahel Margareta dengan NIM 232821027. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada Naufal Ali Ashar dengan NIM 232821025. Di sini, kelompok kami akan membuka bisnis es kajel atau es kelapa jelly, dan kami juga memiliki logo yang ada di gambar tersebut dengan bertemakan kelapa yang dimana sesuai dengan bisnis yang kita jalankan dengan warna hijau yang melambangkan kesejukan. Begitu pula dengan bisnis kami, yaitu es kelapa jelly yang dapat mensejukkan badan dan pastinya sehat. Pengertian es kajel atau es kelapa jelly merupakan salah satu produk minuman alami dari buah kelapa dengan nama latin Cocconifera. Minuman buah kelapa ini akan dipadukan dengan campuran jelly dan buah-buah lainnya. Perlu diketahui, minuman ini memiliki banyak manfaat di setiap campurannya, di antaranya 1. Isi kelapa yang kaya akan nutrisi dan vitamin C. 2. Isi kelapa merupakan isotonik alami yang memiliki banyak keuntungan seperti rendah karbohidrat dan mengandung gula alami. Ketiga, jelly yang memiliki banyak manfaat, salah satunya mengandung asam amino yang baik untuk kulit. Produk jelly yang dimiliki es kajel tidak dibuat dari gelatin, melainkan menggunakan bubuk buah-buah pilihan dicampur dengan air kelapa dan sedikit gula untuk memberikan rasa manis. 4. Buah-buahan yang kita ketahui memiliki sejuta nutrisi. Kuliner minuman ini menjadi favorit karena selain nikmat dan banyak manfaat bagi tubuh, juga dikenal sebagai penghilang dahaga, apalagi di saat cuaca panas seperti ini, di mana tubuh manusia mengalami dehidrasi, pastinya sangat cocok. Produk kami tidak menggunakan bahan-bahan pengawet, semuanya alami. Untuk kelapanya sendiri, kami juga memilih menggunakan kelapa muda hibrida karena selain mudah dikupas juga memiliki kualitas yang cocok untuk kelapa jelly. Berpaduan bahan-bahan tersebut membuat kelapa jelly sangat ringan di mulut dan tenggorokan ketika diaduk sangat lembut. Kelapa jelly juga memiliki rasa yang tidak begitu manis, tidak serak di tenggorokan, namun cukup mengenyangkan, sehingga sangat cocok untuk semua kalangan. Visi dan misi dari es kelapa jelly. Visinya yaitu membangun, menciptakan, dan menjadikan es kajel sebagai minuman yang sehat dan unik sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat. Untuk misinya, menghasilkan es kajel yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan dengan rasa dan varian buah yang banyak. Struktur organisasi es kelapa jelly. Di sini kami memiliki struktur organisasi, yaitu restoran manager, yaitu Ferdinand, lalu asisten restoran manager Rahel, lalu ada head waiter di sini Yoga, lalu ada kasir Indah, lalu ada waiter atau waiters yaitu Hani, lalu ada yang terakhir busboy yaitu Naufal. Jadi saya akan menjelaskan tentang keunikan dan keunggulan. Mengingat situasi kondisi cuaca panas pada saat ini, membuat penjual atau pengusaha membuat suatu produk, sehingga ini akan menimbulkan persaingan di luar sana. Demi bersaing dan menunjukkan kehebatan di luar sana, maka dari itu kami menjadikannya lebih unik dan berbeda dari yang lain. Nah, adapun keunikan dan keunggulan dari produk kami, yang pertama, SKJ menawarkan sensasi makan jeli dan buah-buahan di dalam batok kelapa.
Kreasi ini memberikan alternatif bagi pencinta kuliner tersebut untuk menikmatinya dalam satu kali santap. Yang kedua, rasa dan variannya bermacam-macam. Yang ketiga, perpaduan buah-buahan segar dari Indonesia maupun buah-buahan dari luar negeri dan bahkan buah-buahan yang tidak ada di Indonesia. Yang keempat, buah-buahan yang manis dan segar yang diekspor dari luar negeri. Apa aja? Yang pertama, buah pisang dari Vietnam, mangga dari Thailand, jeruk dari Amerika, stroberi dari cherry Polandia, bon-on rasa buah Tauzi sejenis apel dari Cina, jabuticaba adalah sebuah jenis anggur dari Brazil, melon kiwano disebut juga dengan melon bertanduk, buah ini berasal dari Afrika, tangan Buddha, sejenis buah jeruk yang berasal dari India. Nah, selain keunikan dan keunggulan, di sini juga ada cara pembuatan. Untuk proses pembuatannya bisa memakan waktu 6-8 jam untuk produksi 100 kelapa sekaligus. Adapun ketahanannya di luar ruangan kelapa jeli hanya tahan 4-6 jam. Namun jika disimpan di kulkas, kelapa jeli mampu bertahan hingga 7 hari. Nah, di sini juga ada bahan-bahan. Yang pertama 1 butir kelapa muda, yang kedua 1 saset Nutrijel sesuai selera kalian. Tetapi di sini direkomendasikan Nutrijel rasa kelapa. Yang ketiga, air gula secukupnya, bisa diganti air madu atau sirup. Yang keempat, aneka buah-buahan. Yang kelima, selasih. Dan yang keenam, daun mint sebagai hiasan. Selain bahan-bahan, di sini juga ada alat-alatnya. Yang pertama, golok untuk membuka kelapa. Yang kedua, pisau untuk memotong buah-buah. Yang ketiga, panci untuk memasak Nutrijel. Yang keempat, kompor. Yang kelima, gas. Yang keenamnya centong. Dan yang ketujuhnya lemari es. Nah, selain bahan-bahan dan alat-alat, di sini juga ada proses pembuatan. Nah, proses pembuatan ini ada 2 langkah. Langkah pertama, potong buah-buahan untuk ukuran sesuai selera, lalu simpan di dalam kulkas. Terus yang kedua, rebus gula campur dengan air sampai mendidih agar menjadi air gula. Yang ketiga, rebus biji selasih sampai mengembang dengan sempurna. Jika sudah, angkat dan dinginkan. Nah, langkah kedua, siapkan panci dan tuangkan 1 saset Nutrijel ke dalam panci, tambahkan sedikit gula. Yang kedua, kupas kelapa bagian atasnya dan tuangkan setengah air kelapa ke dalam panci yang berisi Nutrijel tadi. Ingat, setengah air kelapa jangan dibuang, biarkan utuh di dalam buah kelapa dan masukkan ke dalam lemari es. Yang ketiga, kocok campuran Nutrijel dan air kelapa tadi sampai tercampur atau menyatu. Lalu, rebus campuran tadi dengan ukuran api yang sedang. Ingat, selama Nutrijel direbus, tetap diaduk agar tidak berbutir dan menghasilkan jeli yang baik dan kenyal. Setelah Nutrijel matang, ambil kelapa yang sudah dipotong, lalu tuangkan rebusan jeli ke dalam kelapa. Lalu diaduk agar menjadi jeli menjadi potongan kecil. Terus di sini tambahkan potongan buah atau biji selasih jika diinginkan. Selanjutnya, masukkan es kelapa jeli ke dalam kulkas dingin selama 10-15 menit. Yang terakhir, setelah dingin, ambil jangan lupa hias dengan daun mint, lalu es kelapa jeli siap dihidangkan. Di sini saya akan menjelaskan jenis atau varian harga dan komposisi dari es kelapa jeli. Yang pertama, varian es kelapa original. Harga 15.000 per buah. Dengan komposisinya mengandung 16 kalori dan 4,1 gram gula. Sedangkan daging yang terkandung di dalamnya mengandung 77 kalori, 1,4 gram protein, 3,6 gram lemak, 10 gram gula, 257 gram kalium, dan 6 mg vitamin C. 2. Varian es kelapa jeli. Harga 20.000 per buah. Dengan komposisinya mengandung 16 kalori dan 4,1 gram gula. Sedangkan daging yang terkandung di dalamnya mengandung 77 kalori, 1,4 gram protein, 3,6 gram lemak, 10 gram gula, 257 gram kalium, dan 6 mg vitamin C. Varian yang ketiga, es kelapa jeli mix buah. Harga 25.000 per buah. Komposisinya
mengandung 16 kalori dan 4,1 gram gula, sedangkan daging yang terkandung di dalamnya mengandung 77 kalori, 1,4 gram protein, 3,6 gram lemak, 10 gram gula, dan 257 gram kalium dan 6 mg vitamin C. Es kelapa jelly mix buah juga kombinasi buah-buahan yang juga mengandung vitamin C. Usaha es kejel ini memiliki 3 ruko atau outlet yang tersebar di wilayah Kota Bekasi, di antaranya Es Kejel Galaksi yang beralamat di Jalan Galaksi Permai nomor 14 Buaya Darat, Kota Bekasi. Yang kedua, Es Kejel Cut Mutia yang beralamat di Jalan Cut Mutia Raya nomor 88A Sepanjang Jaya, Kota Bekasi. Dan yang ketiga, Es Kejel Grand Wisata yang beralamat di Medland Tambun nomor 14 Bumi Asri, Kabupaten Bekasi. Adapun analisa pasar. Analisis pasar diperlukan supaya produk ini bisa terjual. Maka dari itu, analisis pasar diperlukan untuk mengetahui produk secara detail dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama, positif produk. Untuk poin pertama, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Poin kedua, harga relatif terjangkau. Poin ketiga, higienis dalam bahan dan proses pembuatan. Yang kedua, ada negatif produk. Poin pertama, produk yang bisa dibuat oleh masyarakat semua kalangan. Poin kedua, ada beberapa bahan yang mudah ditemukan. Poin ketiga, tidak tahan lama di suhu ruang yang panas. Dan poin yang keempat, banyak pesaing dengan jenis produk yang sama. Selanjutnya, peluang. Dengan keunikan produk dan menu yang kami miliki, maka kami punya peluang untuk menonjolkan produk kami. Maka perlu dilakukan 1. Promosi. Dilakukan dengan cara menyebabkan poster offline dan online dengan mencantumkan promo. 2. Memperluas jaringan pemasaran, artinya dengan membuka outlet baru. 3. Penawaran langsung kepada pembeli, diantaranya 1. Setiap pembelian sekian akan mendapatkan gratis menu apa. 3. Pembelian menu ini akan ada door prize. Selanjutnya, kami juga memiliki beberapa sosial media, antara lain Instagram, Facebook, internet, dan kami juga tersedia dalam ojek online. Demikian presentasi dari kelompok SKJL. Sekian, terima kasih.